Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu sehat-sehat, selalu baik-baik, dan kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali membahas sharing firman Tuhan yang sangat menarik Bapak Ibu. Kesombongan mendahului kehancuran. Mengapa begitu? Karena ada begitu banyak hal orang tidak pernah sadar bahwa dirinya itu sombong. Untuk kita memulai lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau pencipta semesta alam. Bapa, sebentar kami akan men-sharingkan firman-Mu. Kiranya firman ini membuat kami kuat, semakin bergantung berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah firman ini, biar nama-Mu ditinggikan, biar Allah Roh Kudus menerangi, menyingkapkan, dan membuat kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema kita tema yang tidak mudah, tapi tema ini seringkali orang tidak sadar. Kenapa? Karena kesombongan mendahului kehancuran. Dalam kitab Amsal berkata begini, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bagaimana raja yang begitu hebat, raja yang begitu agung, Raja Salomo, dia telah memberikan satu nasihat yang tidak mudah. Dia sendiri menyadari bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Untuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, kita akan melihat satu kisah di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9, bicara tentang sebuah menara Babel yang dibuat pada zaman awal-awal setelah air bah. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya bacakan. Ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetap mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itu dipakai mereka sampai batu mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat, dan menara yang mereka dirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6, dan dia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kisah Menara Babel adalah kisah yang sangat menarik Bapak Ibu, karena ditulis pada Kejadian pasal yang ke-11 setelah terjadinya air bah pada zaman Nuh. Setelah terjadinya air bah, akhirnya manusia berkembang biak, manusia meluas. Tapi ada satu kisah yang ditulis dalam Alkitab sangat spesifik, ayat 11, tentang Menara Babel. Kenapa ditulis sebuah kisah untuk membangun Menara Babel? Disitulah terlihat jelas bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin mendirikan menara, ingin mencapai Allah, ingin menjadi Allah.
Mari kita belajar hari ini. Kesombongan mendahului kehancuran. Yang pertama, kita baca ayat yang pertama dan kedua. Adapun seluruh bumi, satu bahasa, satu logatnya. Ayat 2, berangkatlah mereka ke sebelah timur, menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menempatkan mereka di sana. Yang pertama, mengapa kesombongan mendahului kehancuran? Karena biasanya orang yang sombong lupa dengan penciptanya. Ini terlihat jelas ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya. Siapa yang buat? Tuhan. Dulu dunia belum seperti sekarang. Pada zaman Adam, satu sama lain saling mengerti bahasanya. Kasus cerita tentang Menara Babel ini cerita bagaimana kesombongan manusia yang betul-betul ingin menjadi Allah, ingin mencapai Allah. Kita lihat Bapak Ibu sejarahnya. Tanah Sinear merupakan pusat peradaban Babilonia yang sekarang berada di Irak. Pada zaman itu masyarakat Mesopotamia terkenal membangun zigurat. Apa itu zigurat? Menara yang bertingkat yang digunakan untuk pusat keagamaan, pusat penyembahan kepada dewa-dewa, pusat pengagungan, bukan Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Kenapa Menara Babel dibuat? Karena mereka merasa sombong, mereka mampu. Itu terlihat ayat 2. Mereka berangkat dari timur. Mereka tahu di timur situ ada tempat yang begitu bagus untuk membangun sebuah menara. Untuk apa? Membangun sebuah menara. Karena tradisi pada saat itu membangun zigurat, mereka bangun tinggi-tinggi. Untuk apa? Pemusatan kepada dewa, pemusatan kepada sang pencipta. Tapi betulkah mereka mencapai sang pencipta? Tidak. Mereka membangun dewa mereka sendiri. Disinilah pelajaran menarik Bapak Ibu. Bagaimana Raja Salomo telah mengingatkan kesombongan mendahului kehancuran. Kenapa? Karena sombong. Orang yang sombong lupa sama Tuhan. Kenapa dia lupa? Karena dia tidak pernah tahu bahwa dirinya sombong. Orang yang sombong tidak pernah sadar bahwa dirinya sombong. Kenapa? Karena dia merasa dia yang punya, karena dia merasa dia yang mampu, karena dia merasa bahwa segala sesuatunya bukan daripada Tuhan, bahwa segala sesuatunya dapat dikuasai dengan kekuatan dia. Hati-hati Bapak Ibu. Zaman sekarang begitu banyak gereja, begitu banyak orang rohaniawan merasa dirinya saya paling kudus, saya paling benar, saya yang paling layak untuk membawa persembahan di hadapan Tuhan. Saya yang membawa umat, kebanggaan kita, siapapun kita, kepala negara siapapun engkau, raja-raja, engkau harus tunduk pada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta segalanya. Dari dialah segala kemuliaan, dari dialah semuanya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kehancuran, kita sedang mengalami suatu hal yang sulit, coba ingat, betulkah kita punya sikap sombong? Tidak mudah Bapak Ibu. Orang sombong tidak pernah sadar bahwa dirinya sombong. Kenapa? Karena dia pikir dengan kemampuan otaknya, dia pikir dengan kemampuan yang namanya pengalaman dia mampu menyelesaikan masalah. Pada sesungguhnya masalah itu Tuhan izinkan membuat kita akhirnya menggantungkan diri pada Sang Pencipta. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus kita merasa merendahkan orang, engkau siapa? Engkau bukan apa-apa. Tanpa engkau gak bisa. Enggak. Tanpa engkau aku bisa. Ketika engkau bangun keluarga, kamu bangun di atas siapa? Kemampuanmu, cintamu, bukan di atas dasarnya cinta kepada Tuhan. Tunggu waktunya kita akan rapuh. Karena keberhasilan itu harusnya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Karena kita cuman orang yang dicipta. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat mengapa kesombongan mendahului kehancuran. Yang kedua kita lihat Bapak Ibu, karena orang yang sombong merasa saya yang paling hebat, saya yang paling oke, saya yang layak. Kita lihat ayat yang ke-11, Kejadian pasal 11 ayat 3. Dia berkata gini, berbicara begini, mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata
dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Kesombongan mendahului kehancuran. Yang kedua, karena orang merasa saya hebat. Terlihat jelas dibilang gini, ayat yang ketiga, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Artinya apa? Orang pada saat itu punya keahlian untuk membuat satu yang namanya batu bata untuk dipakai untuk apa? Membangun. Dia pikir dia bangun dengan batu bata yang baik, pasti terbangun. Betul. Tapi perhatikan baik-baik, itu adalah kemampuan manusia. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu di akhir daripada kisah ini, akibatnya sangat fatal sampai sekarang. Lihat Bapak Ibu, orang yang sombong merasa dirinya hebat, dia berkata, ayat yang ke-11, marilah kita mendirikan sebuah kota yang menaranya puncaknya, menara yang puncaknya sampai ke langit. Artinya apa? Kesombongan. Supaya mata orang melihat, wah keren, luar biasa, bangunanmu oke. Saya setuju. Ketika apa yang kita usahakan semua orang puji, tapi tergantung kepada mulut kita, kita mengagungkan diri kita atau Tuhan. Begitu banyak orang melayani Tuhan, tapi siapa yang ditinggikan, siapa yang dimuliakan, siapa yang harus layak terima kemuliaan itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Siapapun engkau orang di bisnis, engkau orang di perdagangan, engkau orang yang begitu pintar, ingat baik-baik, jangan pernah merasa bahwa saya paling hebat. Tidak bisa. Kita awalnya dicipta dari Sang Pencipta. Alkitab jelas, kita dihembuskan napas dari Allah. Tanpa dihembuskan napas dari Allah, kita hanya sebuah tanah liat yang dibentuk dan tidak berguna. Ilmu pengetahuan membuat kita semakin merasa bahwa semuanya dapat dilakukan. Dengan medis saya dapat menyembuhkan orang. Tidak bisa. Medis hanyalah alat untuk menuju pada kesembuhan. Semua teknologi adalah alat membuat kita semakin terbuka wawasannya, semakin mudah kita difasilitasi. Tapi sesungguhnya tujuan alat itu, tujuan semuanya itu harusnya buat Tuhan. Orang sombong adalah orang yang merasa dirinya hebat. Salomo, orang penuh dengan hikmat, tapi akhir dari hidupnya tidak menjamin dia makin kudus. Ketika semua fasilitas yang Tuhan beri, ketika semua kekayaan Tuhan beri, dia tidak cari Tuhan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Tidak ada jaminan bahwa ketika segala sesuatu yang kita punya itu membuat kita semakin dekat. Belum tentu. Orang yang sombong, orang yang merasa paling hebat. Saul merasa ketika dia dipilih menjadi raja pertama, dia begitu awalnya begitu rendah hati. Tapi ketika satu ujian, dia harus memusnahkan bangsa Amalek, dia bertawar-tawaran. Dia merasa bahwa dia raja, dia yang layak punya kuasa dan otoritas. Tidak bisa. Pada saat itu Nabi Samuel bilang, engkau tunggu, jangan bawa persembahan. Tapi sebagai raja, dia ditinggalkan oleh rakyatnya. Apa yang terjadi? Saul melewati yang namanya batas. Dia membangun persembahan dan Tuhan marah Bapak Ibu. Tuhan marah bukan karena Tuhan benci, tapi engkau melanggar aturan. Bapak Ibu, seringkali orang yang sombong merasa bahwa saya mampu. Saya dan saya. Tidak Bapak Ibu. Firman hari ini menguatkan kita belajar pada Yesus Kristus yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Untuk apa? Menjalankan kehendak Allah.
Untuk apa? Melihat manusia yang berdosa, yang begitu bergumul dengan dosa. Dan Yesus pernah hidup di dalam kehidupan manusia. Dia tahu bagaimana rasanya sakit. Dia tahu bagaimana namanya dikhianati. Dia tahu bagaimana namanya ditinggalkan. Dia tahu bagaimana yang namanya dipuji-puji. Tapi Yesus tetap mengerti, selama dia ada di bumi, dia harus menjalankan kehendak Allah. Alkitab berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh keberadaan dunia dikuasai oleh dosa. Dosa itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu menutupi mata manusia. Untuk apa? Untuk yang namanya tidak lagi mau mengenal kepada Pencipta. Bapak Ibu, hari ini belajar bahwa kesombongan mendolai kehancuran. Yang kedua, di mana orang yang sombong merasa hebat. Mari kita koreksi diri, termasuk saya. Seberapa hebat kita? Mungkin kau melayani Tuhan, engkau melakukan begitu banyak pelayanan. Apakah itu karena engkau? Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Mengikut Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang Tuhan mungkin singkapkan dari pengetahuan firman Tuhan. Mungkin kau dipakai untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi kembali lagi, itu asalnya daripada Tuhan. Seringkali manusia, ketika manusia semakin punya pengetahuan hebat, semakin sesungguhnya ingin menentang Allah. Kenapa? Karena dampak dari dosa. Teknologi yang begitu baik itu membuat manusia begitu nyaman dan tidak lagi mau menyembah Allah yang hidup. Kita belajar yang ketiga, Bapak Ibu. Kesombongan mendahului kehancuran. Karena orang yang sombong nggak mau dikalahkan. Karena kita lihat ayat yang ketiga dan ayat keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dia bilang jelas kan? Dia mengajak orang, ayo buat yuk. Dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu. Jadi dasarnya itu apa? Kemampuan manusia, dasarnya membangun menara. Tergala-gala dengan tanah liat. Apa? Itulah unsur-unsur yang membangun sebuah menara. Yang keempat, ayat 4 dibilang gini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan. Udah membuat dengan karyanya sendiri. Dia ngelihat ada semuanya, alat dan media. Dia mau membuat sebuah kota, artinya kenyamanan. Sebuah kota dengan menara yang puncaknya naik lagi. Marilah kita cari nama. Jadi tujuannya sangat jelas, Bapak Ibu. Menara Babel dibuat untuk apa? Untuk meninggikan diri dan ingin namanya dimuliakan. Bukankah itu yang dikerjakan iblis? Iblis mau dirinya jadi Allah. Dirinya mau disembah. Dirinya ingin layak. Padahal siapa iblis? Iblis itu adalah makhluk roh. Dia bukan pencipta. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah makhluk yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi karena Adam dan Hawa, ketika diuji, Adam dan Hawa jatuh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan, engkau jahat. Dari mana pikiran itu terjadi? Karena setan yang pengaruhinya. Hati-hati, Bapak Ibu. Orang yang sombong tidak mau dikalahkan. Dia terus ketika orang kasih ini, dia mau di atasnya, dia mau di atasnya, dia mau di atasnya, dan dia mau di atasnya. Kenapa? Karena dia punya harga diri yang mahal. Itu bukan figur dan contoh dari kekristenan. Kristus yang dia Allah berinkarnasi, firman jadi manusia, berupa sebagai manusia, di mana manusia jasmani yang sulit sebenarnya, di mana dirinya Allah, dirinya manusia, menjalankan dalam keberadaan yang terbatas. Kadangkala manusia berpikir bahwa Yesus itu manusia yang tidak pernah mengalami kesusahan. Siapa bilang? Dia menjadi tukang kayu. Dia lewati fase-fase. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika dia turun pelayanan,
Dia tidak cari mimbar-mimbar yang besar. Dia masuk ke orang-orang yang begitu susah. Untuk apa? Menjelaskan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa harus bertobat? Karena begitu banyak, hampir 30 tahun lebih Yesus ada di bumi. Dia lihat, dia amati ahli Taurat. Dia lihat, dia amati orang-orang Farisi. Tidak memuliakan Allah. Mereka memakai semua atribut keagamaan. Untuk apa? Dirinya sendiri. Untuk memperkaya dirinya. Untuk apa? Untuk golongan. Untuk apa? Untuk membuat dirinya nyaman. Kesombongan menoleh kehancuran. Yang ketiga, karena orang sombong tidak mau dikalahkan. Marilah ayat 4, kita dirikan. Dia punya inisiatif mendirikan, bukan Tuhan. Dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Orang-orang pada zaman itu, dia melihat ketika dia membangun, dia tidak mengandalkan Tuhan. Ketika dia bangun, dia mau paling tinggi. Kenapa? Supaya dia bisa lihat yang lain, supaya dia bisa terlihat mencari nama. Mari kita refleksikan dalam hidup kita. Apapun keberadaan kita Bapak Ibu, keberhasilan kita, ingat Bapak Ibu, orang yang sombong gak mau dikalahkan. Siapa yang tahu orang itu sombong? Orang sekelilingnya. Orang sombong hasilnya selalu negatif. Kenapa? Karena akan dicibir, karena dia akan dibilang engkau sombong. Tapi orang sombong tidak merasa bahwa dirinya sombong. Kenapa? Karena dia punya kemampuan. Tidak mau dikalahkan. Kesombongan mendoleh kehancuran. Ketika Raja Daud, ketika Raja Saul, dia menjadi raja. Waktu ditantang melawan yang namanya Goliat, musuh yang begitu besar, dia sangat-sangat tidak mampu. Siapa Daud? Daud orang yang tidak dipandang pada saat itu. Pada saat itu dia dibawa sama papanya, suruh membawa makanan ke abang-abangnya dalam masa perang melawan Goliat, orang Filistin. Tapi Daud memang sudah ditentukan Tuhan untuk jadi raja, tapi dia harus lewati proses yang tidak gampang. Waktu dia diurapi umur 17 tahun, dia tidak langsung jadi raja, melewati proses. Lihat Saul, waktu Saul dipilih, dia tidak lewatin proses. Dia dipilih secara suara terbesar karena fisiknya bagus dan segala macam. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Saul melihat Goliat, dia nggak sanggup. Tapi Daud memakai nama Tuhan, dia mengalahkan Goliat bukan karena kemampuan dia, tapi karena keyakinan dia kepada Allahnya. Dengan sebuah yang namanya apa? Ketapel, dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat dengan penuh keberadaannya, yang penuh dengan yang namanya alat, yang namanya apa? Benda untuk menutup semua. Itu bisa jatuh siapa? Bukan Tuhan. Dan setelah itu dia menjadi pengawalnya Saul. Saul dipuji-puji, tapi Daud dipuji-puji. Saul dipuji-puji 1000. Karena Daud berlaksa-laksa lebih banyak. Saul merasa bangga. Saul merasa, wah saya raja, nggak bisa. Siapa kamu Saul? Daud, kamu tuh cuman bawain senjata saya. Tapi lihat Bapak Ibu, kesombongan mengalami kehancuran. Di situ titik kehancuran dia. Dia nggak puas, dia ngerasa jengkel, dia ngerasa ini kekuasaan saya. Kenapa? Semua pujian buat saya. Dan Tuhan izinkan Saul bisa kesurupan setan. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan ketamakan, dipenuhi dengan sebuah yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya adalah raja. Tapi bersyukur lewat kisah Daud kita melihat anak muda yang baru berpengalaman dalam sebuah militer. Dia tidak pernah membanggakan diri. Dia selalu sakit. Sampai satu titik Tuhan sendiri yang mengangkat dia. Marilah Bapak Ibu, jangan gunakan kemampuan kita untuk diri kita, tapi ingat semua asalnya daripada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah akibat orang sombong. Kesombongan mendahului kehancuran. Kita lihat ayat yang kelima dan 6. Dia bilang begini, lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan
Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Akibat dari kesombongan, Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena kesombongan dibangun dari keangkuhan hidup, kemampuan diri sendiri. Tidak jelas dibilang ini. Lalu Tuhan turun melihat kota. Kenapa? Karena Tuhan lihat kamu punya kemampuan membangun menara karena kamu punya bahasa sama. Jadi kamu nyambung dan kamu membangun sebuah kesombongan yang sama-sama mengerti. Bayangin Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuanmu bukan buat Tuhan. Tujuanmu untuk memperdaya mereka. Untuk apa? Untuk namamu ditinggikan manusia. Setelah manusia jatuh dari dosa, manusia menggunakan caranya sendiri. Untuk apa? Untuk menutupi dosa. Sesungguhnya itu tidak bisa. Perbuatan manusia, Alkitab bilang, seperti kain kotor, kain yang betul-betul sulit dan tidak bisa dibersihkan. Hanya lewat darah Yesus itu bisa disucikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapapun engkau yang menonton acara ini, jangan pernah sombong. Jangan pernah kalau saat ini engkau sedang diberkati, tetaplah andalkan Tuhan. Ketika engkau saat ini sedang diberikan kelimpahan, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah permuliakan Tuhan lewat sebuah keberadaanmu. Apapun, baik pelayananmu, baik dalam pelajaranmu, baik dalam apapun yang Tuhan percayakan. Karena kita adalah makhluk yang dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Pertama, akibatnya Tuhan gak berkenan. Buktinya apa? Lihat, Tuhan melihat. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua, dan ini yang terakhir, yang paling mengerikan, kesombongan mendahului kehancuran. Akibatnya Tuhan, manusia kehilangan apa yang Tuhan percayakan. Apa itu? Bahasa. Ayat 11, pasal 11 ayat 7 dalam Barial kita, baiklah kita turun mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa, tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, sehingga mereka berhenti mendirikan kota. Bapak Ibu, kita lihat ayat 9 terakhir. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balakan Tuhan seluruh bahasa seluruh bumi, dan dari situlah diserahkan Tuhan seluruh bumi. Ini yang paling bahaya. Kita kehilangan segalanya. Apa? Komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, kita salah mengerti. Tanpa komunikasi yang bisa nyambung, kita sulit membangun suatu kebanggaan kita. Tuhan hancurkan itu bukan untuk jahat, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatunya dari Dia dan oleh Dia dan hanya bagi buat Dia. Bapak Ibu, mari kita refleksikan hidup kita. Lewat firman ini, kisah Menara Babel itu membuat kita begitu sulit untuk apa? Untuk bangga. Kita hanya bangga hanya di dalam Yesus Kristus. Karena oleh Dialah kita memperoleh keselamatan kekal. Oleh Dialah kita memperoleh pengampunan. Oleh Dialah kita memperoleh kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Oleh Dialah kita punya pengharapan bahwa suatu kali ketika aku meninggal dunia dan aku tetap setia pegang kepada iman kepada Kristus, aku akan bersama-sama dengan Dia. Ketika aku bersama-sama dengan Dia, apapun kesulitan Tuhan izinkan dan Tuhan dengan kekuatan. Mari kita refleksikan Bapak Ibu. Mengapa kesombongan mendahului kehancuran? Yang pertama, karena orang sombong lupa sama Tuhannya, bahwa segala sesuatunya itu punya Tuhan. Tanah, pohon, alam, minyak bumi, seluruh yang ada di bumi itu Tuhan yang ciptakan. Jadi ketika engkau punya usaha begitu besar dari hasil bumi, ingat kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara apa? Jangan serakah, jangan tamak. Yang kedua, orang yang sombong adalah orang merasa paling hebat. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, punya kepintaran, punya segala sesuatu yang dia bisa andalkan. Untuk apa? Keagungan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang sombong, orang yang tidak mau dikalahkan. Karena dia ngerasa
Wah, ketika saya mulai yang namanya di sini, ketika ada orang mau hina saya mulai terganggu dengan nyaman. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah dirimu sendiri. Kenapa? Kamu merasa tersaingi. Padahal ketika Tuhan beri kelimpahan, cukup Bapak Ibu. Tapi kita ngerasa kalau ketika kita gengsi kita mulai disikat, mulai dihina, mulai dianiaya, kita mulai ngerasa nggak bisa. Aku akan tunjukkan. Hati-hati Bapak Ibu. Engkau tidak memuliakan Tuhan, engkau sedang memuliakan dirimu sendiri. Dan terakhir Bapak Ibu, akibatnya Tuhan tidak berkenan akan perbuatan manusia yang membuat menara Babel. Yang terlebih lagi akibatnya kehilangan komunikasi. Apa yang Tuhan percayakan, yang dulunya bersatu, karena mereka sedang niat jahat untuk apa? Membangun menara mereka sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Tuhan buat semua bahasa sampai sekarang terpecah-pecah, satu sama lain tidak mengerti. Kita kalau zaman sekarang butuh translate. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah bergabung, kita sudah mengerti sama lain, ada dua kemungkinan, engkau melakukan yang baik atau yang jahat. Kembali lagi, ingat, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan nama Dia. Siapapun Bapak Ibu, saudara sekalian, ingat, jangan pernah sombong. Karena kita belajar dari Kristus, Dia yang maha mulia, merendahkan diri, taat sampai mati. Jangan kita yang menjadi hamba Tuhan. Kita ngerasa ketika kita diberkati dengan kelimpahan uang, diberkati dengan sebuah kelimpahan pelayanan, kita menjadi sombong. Kita merasa jadi paling yang dipentingkan. Tidak bisa. Semuanya hanya bagi Dia. Kita menolong orang untuk bahwa dia mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah mencari Tuhan. Manusia mencari bagaimana manusia hidup lebih nyaman, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terpisah. Kristus Yesuslah yang memberikan pendamaian. Makanya kalau engkau yang belum percaya kepada Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Karena hanya satu-satunya di seluruh dunia yang menjamin engkau masuk dalam keberadaan Allah yang kekal. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang ajaib. Oh, kesombongan mendulik hancuran. Ini betul-betul nyata Tuhan. Kami lihat begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang jatuh karena kesombongan. Merasa nyaman, merasa hebat Tuhan. Bapa, kami tidak mau kehilangan apa yang Tuhan percayakan. Biarlah firman ini, siapapun kami Tuhan, ini membuat kami belajar lebih rendah hati, belajar mengandalkan Tuhan, belajar selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap orang yang menonton, mungkin dia sedang mengalami akibat dari kesombongan. Tuhan berbelas kasihan, pulihkanlah, berikan dia pemahaman yang betul-betul Tuhan sadar bahwa dia butuh Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang teraniaya, yang mungkin sedang mengalami luka-luka batin. Kiranya kasih-Mu menyembuhkan, menguatkan. Aku berdoa buat mereka yang hilang harapan. Hanya Engkaulah Yesus yang memberikan jawaban satu-satunya, keselamatan, hidup dalam kekekalan. Tuhan, tolong apapun umat-Mu ya Tuhan. Apabila mereka sedang sakit, kiranya Tuhan kasih karunia yang berlimpah. Kiranya Tuhan sembuhkan. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang membuat dia semakin yakin dia tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah mendengar kisah firman Tuhan yang menarik. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat dan ingin didoakan, bagi Bapak Ibu juga yang terikat dengan roh jahat, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang di depan layar kaca Bapak Ibu. Kami akan layani. Dan Bapak Ibu tidak perlu bayar. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, pakailah media ini untuk share mau banyak-banyaknya, supaya media ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati.